Nama saya Sally. Kali ini perjalananku berbekal dari sebuah peta daerah Oki yang penuh dengan teka-teki. Dari simbol tiang, kunci, bunga, dan batu semakin membuatku penasaran. Menurut cerita yang kudengar, Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki keunikan dari sisi budayanya. Secara turun-temurun, budaya itu sampai saat ini terus dilestarikan. Tentu akan jadi hal seru untuk kita jelajahi bersama. Semoga langkahku kali ini dapat menghantarkanku untuk menyaksikan dan menikmati keindahan budaya serta peninggalan sejarah di bumi Pende Segugu. Tak pernah menyangka sebuah peta penuh teka-teki yang kutemukan begitu saja membawaku pada perjalanan ini. Dengan rasa penasaran yang tak terbendung. Petunjuk pertama yang menjadi perhatianku ialah simbol sebuah guci pada peta ini, yang di petunjuknya membawaku ke daerah Pedaton. Halo Pak, permisi. Ini lagi tempat produksi gerabah Pak ya? Iya. Ini jenis-jenis gerabahnya banyak kan Pak ya? Iya. Ini emang lagi. Terlihat di sisi depan rumah produksi, saya bertemu Pak Mawan, seorang pelestari usaha keluarga secara turun-temurun. Beliau merupakan generasi ketiga sejak usaha gerabah ini didirikan. Jenis gerabah di rumah produksi ialah kekap, kendi, pasu, guci, celengan berbentuk burung, tutup alat masak, wadah pakan ternak, dan masih banyak lagi. Kalau Bapak itu nanya sejak kapan itu sudah turun-menurun kalau itu. Tapi kalau kita profesi sekarang mulai tahun 93. Kalau kita yang ininya. Tapi aslinya dia turun-menurun dari ibu ke anak, dari anak ke itu. Dari awal kita itu pembelian tanah dulu. Dari pembeli tanahan ada ininya kulirnya. Nanti kita beli pasirnya, baru dibawa ke sini, naik sini, sampai di situ baru dibikin kayak gitu tadi kan yang ditumbuk di ini, dikasih pasir, langsung jadi satu ini, baru dibikin kekap, keran, yang lain-lainnya juga, kendi seperti kendi, pasu. Di sudut rumah produksi terlihat juga tangan-tangan terampil para ibu membentuk tanah liat. Dengan penuh kesabaran, mereka membentuk setiap lekuknya, mengubah gumpalan tanah sederhana menjadi karya yang penuh makna dan manfaat. Kalau habis itu selesai, kalau dia sudah matang, sudah kering, baru masuk ke tempat pembakaran. Pembakaran itu sekitar 8 jam. Baru dia benar-benar matang sampai merah. Perhatianku tertuju pada ibu yang sedang membentuk gerabah. Tangannya bergerak begitu tenang, tapi pasti seakan sudah menyatu dengan tanah liat yang mereka sentuh. Saya pun memperhatikan setiap gerakannya saat menekan, memutar, dan merapikan bentuk tanah liat dengan penuh kesabaran. Dari sebuah gumpalan tanah yang tampak biasa, perlahan muncul karya yang indah. Melihat mereka bekerja membuat saya penasaran. Rasa ingin tahu itu membuat saya ingin mencoba sendiri. Di rumah gerabah Pak Mawardi mengajarkanku apa yang tampak sederhana ternyata menyimpan ketelitian, kesabaran, warisan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di balik setiap gerabah dan pemanfaatannya, ada cerita panjang tentang tradisi, identitas,
dan kebanggaan masyarakat Oki yang akan terus dilestarikan secara turun-temurun. Ada yang menarik dengan kue yang disajikan di rumah gerabah Pak Mawan ini. Ternyata kue tersebut kue tradisional khas Ogan Komering Ilir yang tak pernah kunikmati sebelumnya, yang biasa disebut bolu cupu. Sebelum saya menelusuri daerah perbukitan untuk menikmati keindahan alam, ternyata saya melewati daerah bernama Kedaton. Yang sesuai petunjuk ibu-ibu tadi, disinilah letak pembuatan bolu cupu, kue khas kebanggaan masyarakat Ogan Komering Ilir. Kalau pembikinan bolu cupu ini kita pertama ya itu tadi kita siapkan bahan, terutama telur sama gula, terigu, terus ya kita proses kan. Pada awal kita mixer kan. Sudah di mixer sekitar 10 sampai 15 menit langsung kita panggang. Dipanggang juga sekitar 5 menit atau 10 menit lah. Baru kita packing. Di dapur sederhana inilah bolu cupu, kue khas Ogan Komering Ilir lahir. Dari tradisi yang telah dijaga turun-temurun, setiap gerakan terasa penuh dengan ketelatenan, seolah semua sedang meracik cerita lama yang diwariskan oleh nenek moyang. Saat adonan dimasukkan ke cetakan, dipanggang perlahan, aroma manis mulai memenuhi ruangan. Inilah kue sederhana yang menyimpan jejak budaya dan cinta dari masyarakat Oki yang terus dijaga sampai saat ini. Memang bolu cupu ini khas Kayu Agung untuk adat masyarakat Kayu Agung. Sewaktu-waktu ada pernikahan itu sangat digunakan itu untuk seserahan. Kalau momen-momen besar ya seperti hajatan untuk nikahan, untuk lebaran, untuk ada tamu-tamu dari kabupaten, itu yang kita suguhkan. Bolu cupu akhirnya keluar dari oven. Masih hangat dengan aroma manis yang langsung memenuhi seluruh sudut ruangan. Kulit yang kecoklatan tampak begitu menggoda. Saya mencoba sepotong. Rasanya lembut, manis, dan ada sentuhan tradisi yang tak bisa ditemukan di tempat lain. Perjalananku akhirnya sampai di desa Bukit Batu, petunjuk terjauh yang ada di peta. Dari kejauhan, Bukit Batu berjejer. Batu-batu besar menjulang seperti penjaga lama yang sudah berdiri ratusan tahun. Di depanku, sebuah hutan berbukit yang merupakan wilayah tertinggi di Kabupaten Oki, ternyata berada tepatnya di Kecamatan Pangkalan Lampam.
Disinilah tempat yang dipercaya menjadi saksi legenda si pahit lidah. Melihat hamparan hutan dari sini, aku merasa seolah sedang berdiri di ambang petualangan besar. Alam yang hijau, udara yang sejuk, serta keheningan yang mengandung misteri membuat langkahku terasa ringan dan penuh semangat. Dan disinilah petualanganku dimulai, tempat di mana legenda untuk diceritakan kembali. Batu yang pertama menggugahku biasa disebut masyarakat batu pengantin. Pada awalnya ini terjadinya ini kurang lebih sama karena satu tempat, satu hamparan dikutuk si pahit lidah yang saya ceritakan dari awal tadi kan. Dia ingin menyeberang dari Palembang, Bukit Seguntang, memanggil mungkin karena suasana lagi pesta di sini. Jadi dia orang-orang sini nggak dengar. Terus dia bilang, kenapa anak cucu saya nggak dengar? Apa mereka semua jadi batu? Kemudian jadilah batu tanpa dia sadari itu ucapannya itu. Karena dia belum tahu dia punya kesaktian seperti itu. Jadi kalau untuk seluruh batu yang ada di sini terjadinya seketika dalam waktu yang sama. Batu-batu besar ini diyakini menyimpan memori tentang kejadian masa lampau yang hingga sekarang masih hidup dalam cerita turun-temurun masyarakat. Batu yang menjadi tujuan destinasi di sini yaitu Batu Gajah, Batu Lesung, Batu Pengantin, dan Batu Iseran atau biasa disebut Gilingan Padi. Sebenarnya di sini kalau langkah dari kabupaten sudah tepat, mereka menetapkan wilayah ini kira-kira 25 hektar untuk batu-batu yang punya nama itu ditetapkan sebagai cagar budaya Ogan Komering Ilir. Arah kemana nih Pak? Ini arah ke laut sana, laju ke Mm-mm. sungai. Mm-mm. Tapi ini sepanjang jalan ini ada apa Ini aja, Pak? jalannya Mani, Kembang Putri. Kambang Putri. Putri Kembang Dadar bahasanya, Mm-mm. namanya. Boleh kita coba, Mani Pak? ini 7 beradik ini. Mm-mm. Itu sama Ini sumur minumannya, sumur air minumannya. mata air Pak ya? Mata air. Selanjutnya saya menyusuri hutan untuk melihat batu-batu peninggalan. Ditemani Pak Abu Sama, seorang pemuka adat di desa Bukit Batu. Lebih luas Pak. Iya ada. Ada sungai. Ha-ha. Dari sini Pak ya. Iya, rawa-rawa laju ke Sugian, laju ke Bangku. Berarti dulu ini tempat yang memang Perjalanan menyusuri batu-batu peninggalan legenda di Pahit Lidah membawa kita pada satu kesadaran bahwa legenda bukan sekedar cerita masa lalu, tetapi sebuah cerminan identitas yang terus hidup di tengah masyarakat. Batu Gajah, Batu Lesung, Batu Pengantin, Batu Iseran, Batu Kembang Putri, Batu Dulang merupakan cerminan, simbol bagaimana masyarakat menjaga warisan leluhur, merawat cerita, mempertahankan nilai-nilai budaya. Legenda si Pahit Lidah dengan peninggalan batu-batu yang sudah sah menjadi cagar budaya tetap menjadi bagian dari denyut kehidupan masyarakat. Hingga kini yang harus kita jaga dan lestarikan bersama-sama. Harapan kami yang pertama kepada pemerintah mungkin infrastruktur jalan diperbaiki. Bagaimana kalau jalannya buruk orang-orang mau ke sini. Kalau kami selaku kepala desa ingin menggunakan dana desa nggak akan cukup sampai kapanpun untuk mengelola jalan itu. Jadi bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi lah yang kami harapkan. Dari balik rimbunnya hutan Bukit Batu, saya juga melangkah kembali untuk
melanjutkan perjalanan saya dari arah utara ke selatan, memecahkan teka-teki simbol pada peta. Spot selanjutnya, rumah 500 tiang yang ada di Desa Sugiwaras, Kabupaten Oke. Merupakan peninggalan Pangeran Ratchet Wiraksana yang dibangun pada tahun 1811. Memasuki halaman rumah, saya dibuat takjub dengan deretan tiang-tiang yang berbaris dengan rapi, penopang rumah yang penuh dengan sejarah. Sembari penasaran dengan sejarahnya, saya langsung bergegas masuk untuk mengobati rasa penasaranku tentang rumah 500 tiang ini. Di rumah adat, saya disambut oleh Pak Edi dan Bu Sabaria. Beliau merupakan keturunan generasi keempat dari pemilik rumah 500 tiang ini, almarhum Pangeran Ratchet Wiraksana. Rumah 500 tiang ini didirikan oleh moyang kami, Pangeran Ratchet Wiraksana, selesai di tahun 1811. Waktu itu Pangeran Ratchet Wiraksana adalah kepala suku marga Pegagan Ulu Suku 1 yang memerintah di daerah ini dengan tujuan, karena ada latar belakang daripada legenda rumah ini adalah permintaan dari Pangeran Ismail marga Kayu Agung, yang mana Pangeran Ratchet Wiraksana akan menjodohkan daripada anak beliau dengan anak daripada Pangeran Ismail tersebut. Nah, permintaan dari keluarga Pangeran Ismail, beliau meminta untuk anaknya itu dibuatkan rumah limas yang ornamennya dan arsitekturnya yang lengkap, ya, berupa rumah limas yang ditopang oleh 100 lebih daripada tiang. Maka dari situlah kita mulai mengambil dan menamakan rumah ini rumah limas 100 tiang. Oke, ini yang pertama ada apa, Pak? Ini kaligrafi, ini berasal dari Turki. Ya. Nah, jadi ini sejarah daripada keislaman, bahwa dari zaman dulu keluarga ini sudah Islam, sudah Muslim. Jadi emang ini dari zaman-zaman Ya, awal pembangunan awal rumah ini, itu Pak, sudah ya? ada. Sampai sekarang terawat luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Kalau di sana ada apa lagi, Pak, kira-kira, Pak? Sini ada alat pemintal benang, karena dulu putri-putri daripada pangeran ini kan belajar menenun. Jadi ini adalah alat-alat pemintal benangnya. Memang dari zaman dulu juga Dari pakai zaman ini, dulu, Pak, ya? iya. Masih ada sampai sekarang. Sampai sekarang, alhamdulillah. Dan di sini juga kita bisa lihat ornamen ini ada dari 3 negara. Kalau ukiran yang timbul ini dari Cina. Cina. Saya boleh pegang, Pak, ya? Ya boleh, dari Cina. Nah, kalau yang ini apa namanya? Ini, yang Pak, ya? semacam sablon ini dari kita Sriwijaya atau Palembang, asli. Indonesia, ya. Sriwijaya. Kemudian itu ada yang hitam itu dari Arab. Dari Arab, jadi perpaduan Perpaduan. tiga, Pak, ya? Ornamen yang ada di sini itu. Oke, ada apa lagi, Pak, kira-kira di sana? Ini ada siapa, Pak? Nah, ini ayahanda mertua, di sini ayahanda, Depati Muhammad Ali Besar, didampingi Ibunda Ciyun. Ibunda, yang dulunya tinggal di rumah ini, Pak, Ya, ya? ini adalah orang tua kami. Oh, ada lagi apa, Pak? Di sana, Pak, mungkin. Nah, tinggal ini bentuknya. Masih kokoh, Pak, ya, Masih sampai kokoh, sekarang, ya? tapi ya ininya sudah terkelupas, dan ada juga
ini lemari dinding ya, lemari yang langsung melekat di dinding. Nah, tapi karena kondisinya sudah begini, ya ada pintu-pintu yang sudah tidak bisa ditutup. Tapi ukurannya Ya, asli dari zaman dulu Pak ya? masih, ya, belum ada yang berubah. Itu foto sama yang Ya, kayak sama. Ya, untuk harapan kami ke depan itu supaya baik keluarga, anak cucu keturunan daripada moyang Pangeran The Jet, kita bersama-sama melestarikan, menjaga rumah ini. Jangan sampai anak cucu kita ke depan kehilangan. Jadi punya sejarah asal-usul keluarga mereka, dan juga kita bisa ya menjadikan rumah ini sebagai persembahan daripada keluarga Pangeran kepada masyarakat umum untuk bisa dinikmati. Rumah 500 tiang ini bukan sekedar bangunan, tetapi simbol status sosial dan identitas keluarga yang dulu hidup di masa kejayaan. Rumah ini menjadi penghubung antara masa lalu dan masa kini. Perjalanan ini mengajarkan bahwa Ogan Komering Ilir yang biasa disebut dengan bumi Bende Seguguk adalah perpaduan harmonis antara alam, sejarah, seni, keahlian, dan cita rasa. Setiap jejak peninggalan yang ditemui merupakan bagian dari identitas masyarakat yang terus hidup dari waktu ke waktu.